Ya fulan, ama ta'rif, apakah kau tidak tahu? Kita ini takdir dari Allah kepada takdir Allah yang lain. Mereka orang-orang hebat, orang-orang yang beriman, tidak pernah menyalahkan takdir Allah, tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membahas tema yang sangat luar biasa. Yang dimana tema ini menyalahkan orang lain adalah sumber kesalahan. Tema ini adalah tema yang sangat dibutuhkan oleh setiap kalangan. Terlebih lagi adalah Gen Z. Yang dimana bahwasannya sifat manusia mereka diciptakan dengan keadaan yang lemah. Yang dimana mereka ini diciptakan dengan penuh rasa penasaran. Mereka diciptakan dengan penuh rasa ingin dijunjung, ingin dibaiki dan tidak ingin untuk dijahati. Tapi terkadang kita sebagai manusia yang dimana notabene-nya kita adalah hamba Allah, kita lupa bahwasannya kita ini hidup dengan aturan Allah, dengan kemauan Allah, bukan kemauan kita sendiri. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan zaman. Allah yang menciptakan rasa di dalam hati kita. Entah itu senang, entah itu galau, entah itu sedih, entah itu bahagia, entah itu sengsara, itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma asabaka min khairin famin Allah." Ma asabaka, ya di mana Allah Ta'ala berfirman bahwasanya kalau datang kepada kamu kebaikan, maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nasabal khaira ilaihi wa minhu. Allah nisbatkan bahwasanya datangnya kebaikan dari Allah dan juga akan pergi kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala nisbatkan yang namanya kejelekan. Kalau kita temukan kejelekan dalam kehidupan kita, hendaknya kita bagi orang beriman nisbatkan perihal itu kepada diri kita sendiri. Yang harus kita pikirkan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an, yang dimana Allah Ta'ala sudah melaknat iblis karena menolak bersujud kepada Nabi Adam. Dan iblis berkata, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Ya Rabb, karena kamu menetapkan saya di jalan yang sesat, maka saya akan pantengin mereka di jalan kebenaranmu, supaya saya goyahkan mereka biar mereka tidak akan ada yang bisa mencapai surgamu. Itu respon iblis ketika Allah Ta'ala jauhkan daripada rahmatnya. Tapi berbeda responnya iblis dengan responnya Nabi Allah Adam, yang dimana Allah Ta'ala takdirkan beliau memakan buah khuldi. Respon Nabi Adam, beliau berkata, "Rabbana zalamna anfusana." Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Yang mahal adalah respon daripada orang yang beriman. Mereka bisa menyikapi. Lihat bagaimana kita contoh ketika Nabi SAW berdakwah kepada Taif. Beliau giat, membawa harapan yang sangat besar, mengajak umatnya untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang beliau dapat? Beliau mendapatkan penolakan. Beliau mendapatkan cacian. Bahkan beliau mendapatkan lemparan bebatuan. Apa responnya Nabi? Apakah Rasulullah menyalahkan para penduduk Taif? Rasulullah malah bersedih. Rasulullah bilang bahwasanya, alangkah lemahnya saya ya Rabb, saya tidak bisa mengajak mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau introspeksi diri. Beliau makin bersemangat dakwahnya dengan metode yang baru. Beliau semakin giat berjalan di dakwah Allah Ta'ala dengan yang lebih hebat daripada sebelum kejadian tersebut. Malah yang disalahkan itu dirinya, bukan kepada orang lain. Kalau kita lihat, kalau misalkan kita ini
mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka kita mengatakan bahwasanya yang namanya amal itu kasab. Udah kita tahu bahwasanya kalau kita ini beramal baik datangnya daripada Allah kebaikan. Dan adapun kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang jelek, maka sebabnya pasti ada. Kita berdosa kepada Allah Ta'ala, maka pasti sebab kegundahan kita, sebab keterpurukan kita datangnya daripada diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita ahlus sunnah wal jamaah bukan seperti ormas yang dimana mereka ini seperti Al-Qadariyah atau Al-Jabriyah. Al-Qadariyah yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki kekuatan penuh untuk menciptakan perlakuan mereka sendiri. Adapun Jabriyah juga, mereka melakukan bahwasanya yang namanya manusia itu tidak memiliki kendali sedikit pun atas perlakuan mereka. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Lah, bukan. Kita ahlus sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan kasab, mencari ridho Allah Ta'ala dengan amal-amal baik. Lihat bagaimana respon seseorang Romo Kiai Hamid, ya, di mana beliau ini suatu hari pernah berjalan di pasar. Ketika beliau berjalan di pasar bersama muridnya, ada orang gila yang langsung berteriak kepada beliau yang mengatakan bahwasanya, ya Kiai Hamid, engkau adalah orang yang berdusta, engkau adalah orang yang munafik, engkau adalah orang yang so alim. Murid-muridnya ketika mendengar ada seseorang yang menghina gurunya, marah, ingin dipukuli, tidak terima gurunya disakiti. Tapi apa responnya Kiai Hamid? Beliau menjawab, biarkan saja, mungkin ini karena dosa saya. Allah ingin menegur saya melewat orang yang mulia ini. Ini semua karena dosanya saya. Kiai Hamid. Dan lihat bagaimana Syekhana Khalil, yang dimana beliau menjadi ulama yang sangat luar biasa. Karangannya menjadi karangan yang globalisasi, internasional, menyaingi para ulama sedunia. Tapi lihat bagaimana dahulu kehidupan beliau ketika beliau menyantri. Beliau tidak punya uang. Beliau bahkan diriwayatkan tidur di masjid. Beliau tidak memiliki fasilitas lengkap. Tapi itu semua tidak mematahkan beliau untuk menjadi orang yang alim dan tidak pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, ya, di mana pernah terjadi sebuah wabah yang terjadi di kota Madinah pada saat itu yang membuat sahabat Nabi banyak yang berguguran. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau keluar dari kota Madinah sehingga ada satu sahabat yang menyalak beliau. Wahai Amirul Mukminin, kok bisa engkau lari daripada takdir Allah Ta'ala? Apa yang beliau katakan? Ya fulan, ama ta'rif, apakah kau tidak tahu? Kita ini takdir dari Allah kepada takdir Allah yang lain. Mereka orang-orang hebat, orang-orang yang beriman tidak pernah menyalahkan takdir Allah, tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik, beliau bilang, "Man la yata'addab yu'aqab." Barang siapa yang tidak beradab di dunia, maka dia pasti akan Allah Subhanahu wa taala hukum. Pernah diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau ini sedang mengelilingi kota Basrah, yang dimana kemudian ada pemuda-pemuda yang datang kepada beliau. Wahai Ibrahim bin Adham, yang katanya engkau adalah kekasih Allah, yang katanya engkau adalah orang yang dekat kepada Allah, coba lihat keadaan kami. Kami ini sudah sholat, kami ini sudah berdoa, kami ini sudah ikhtiar, tapi kok kita ini gini-gini aja. Doa saya nggak diterima sama Allah, bahkan rezeki saya semakin susah. Kemudian Ibrahim bin Adham yang hatinya lembut, yang hatinya takut kepada Allah, menangis dengan mendengarkan ucapan pemuda-pemuda tadi. Dan beliau berkata, wahai para pemuda, kalian ini bisa jadi mati hati kalian karena 10 hal kalian menjadi mati. Yang pertama, beliau bilang
bahwasanya kalian ini mengetahui apa itu hak-hak Allah, tapi kalian tidak menunaikan. Kita pengen jadi orang sukses, kita pengen jadi orang berhasil, tapi yang dikejar ridhonya orang, bukan ridhonya Allah Ta'ala. Sholat masih ditinggalkan, sedekah, zakat masih kadang-kadang bolong, apalagi puasa Ramadan. Bagaimana mau disukseskan orang-orang yang seperti ini? Bagaimana mau dibahagiakan sedangkan dia ini terkena sebab daripada amalnya sendiri? Dan kemudian Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan yang kedua, bisa jadi hati kalian mati karena kalian tahu bagaimana Rasul Muhammad SAW dan hak-haknya dan sunnahnya, tapi kamu meninggalkan sunnahnya, meninggalkan ajarannya. Allah tidak pernah mengutus yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Allah tidak pernah memberikan kita contoh yang lebih baik daripada Nabi Muhammad, tapi malah kita meninggalkannya. Bagaimana ceritanya? Kita mau diberikan rezeki, kita mau digabulkan doanya, sedangkan kita meninggalkan hadyu Muhammad, meninggalkan ajarannya Nabi Muhammad. Yang ketiga, beliau bilang, mungkin kalian ini hati kalian bisa mati karena kalian tahu bagaimana Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang disifatkan bahwasanya Al-Quran ini adalah petunjuk Allah yang tidak ada akan habisnya, yang tidak kenal zaman, yang tidak kenal masa, mau masa milenial kah, mau masa Gen Z kah. Kalau mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka tidak mungkin salah jalan. Yang keempat, beliau mengatakan, kalian melihat nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kita melihat nafas kita masih tanpa oksigen, kita melihat kaki kita masih baik-baik saja, kita melihat tangan kita baik-baik saja, keluarga kita baik-baik saja. Malah bukan kita syukuri, tapi kita kufuri. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mencabut sebuah nikmat kecuali nikmat itu sudah dikufuri. Yang kelima adalah kalian ini mungkin bisa saja hatinya mati karena kalian mengaku takut kepada Allah, tapi justru kalian malah semena-mena sama Allah, mempermainkan Allah. Yang dimana kalian mengaku takut, tapi selalu menantang Allah dengan perbuatan ataupun rasa di dalam hati kalian. Yang keenam, kalian mengaku ingin surga tapi tidak beramal untuk amalan surga. Dan kalian takut kepada neraka tapi kalian malah mendekat kepada neraka. Yang ketujuh, kalian mengaku menyalahkan setan tapi malah jadi bestinya setan. Setan paling suka melihat umat Nabi Muhammad terpecah belah. Makanya setan ini senang menggoda umat Nabi Muhammad lewat ibu rumah tangga. Kok bisa Beb sampean ngomong ibu rumah tangga? Ya karena yang paling banyak kesetanan ibu rumah tangga. Kok bisa Beb? Iya banyak suami yang menjadi tidak sapa, tegur sapa kepada adiknya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya karena aduan sang istri. Bisa jadi seorang istri itu kepada seorang wanita, kepada temannya ataupun kepada handai tolanya ataupun keluarganya tidak tegur sapa karena merasa tersindir di status WhatsApp. Itu sangat sering terjadi. Makanya setan tahu, oh ini ibu-ibu zaman sekarang semakin maju zaman, semakin Gen Z, semakin baper. Ayo kita buat permainan di status. Ayo kita buat permainan di konten. Maka kalau kita mengaku musuhnya setan, hindari pecah belah umat Nabi Muhammad. Yang kedelapan, kalian menyalahkan dunia tapi malah dikejar. Yang kesembilan, kalian mengeluhkan aib orang lain tapi lupa dengan aib kita sendiri. Sedangkan Habib Segaf bilang bahwasanya yang namanya aib kita sendiri pun yang di dalam diri kita ini ada 9.000 banyaknya. Tapi kita subhanallah sangat susah melihat aib kita sendiri. Kadang kita lupa, kadang kita sangat peka kalau melihat ada bagian yang bolong di baju seseorang. Bahkan kita menertawainya, bahkan kita mengomonginya, tapi kita lupa bahwasanya kita ini mungkin nggak pakai celana, atau pakai baju tapi bolong-bolong, atau pakai baju nggak pakai kancing. Bisa jadi karena kita
ditutupi oleh setan biar kita lupa akan aib kita dan merasa lebih baik daripada orang lain. Yang ke-10, yang terakhir adalah ketika kalian mengubur orang yang mati, orang yang dulunya hidup tapi meninggal dan kalian kuburkan, tapi kalian tidak mengambil ibrah daripada orang yang meninggal tersebut. Oleh karena itu semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang terima akan qadarnya. Hamba-hamba yang terima akan ketentuannya, mau itu baik, mau itu jelek. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, bahwasanya harus diyakini oleh setiap orang muslim, mau takdir Allah baik atau jeleknya pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah di baliknya. Ya Allah, jadikanlah kita hamba-hamba yang bisa merasakan sentuhan takdir-Mu yang indah itu ya Allah. Jadikanlah kita hamba-hamba yang istiqamah, yang hadir majlis taklim, yang hadir mengamalkan ilmunya baginda Nabi, sehingga kita hidup di dunia dengan hidup yang bahagia sampai akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.